Kisah ini datangnya dari cucunya Nabi, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Idul Fitri merupakan hari kemenangan yang dirayakan oleh seluruh kaum muslimin, tak terkecuali Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Kedua cucu Rasulullah ini sangat senang karena besoknya akan merayakan Idul Fitri. Tapi kedua cucu Rasulullah ini sedih karena mereka tidak memiliki pakaian yang baru untuk dibanggakan kepada anak-anak seusia mereka di kota Madinah. Akhirnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain bertanya kepada sang ibu, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Bertanyalah mereka kepada sang ibu, "Wahai ibuku, kenapa kau tidak memberikanku pakaian baru seperti anak-anak yang ada di kota Madinah ini? Kami ingin menggunakan pakaian baru selayaknya anak-anak yang merayakan Idul Fitri ini." Setiap saat pertanyaan itu selalu dilontarkan kepada ibunda. Ibundanya hanya bisa menjawab, "Pakaian kalian masih ada di tukang jahit. Nanti pakaian itu akan datang." Berbohonglah sang ibu karena tidak memiliki jawaban untuk kedua putranya. Akhirnya kedua putranya ini tertidurlah dia, saking menunggu pakaian itu datang. Tiba-tiba di saat tengah malam ada orang yang mengetuk pintu rumah Sayyidatul Fatimah. Lalu ditanya sama Sayyidatul Fatimah, "Siapa?" Keluarlah suara itu dari luar, "Saya tukang jahit." Akhirnya Sayyidatul Fatimah berpikir dan penasaran, siapa tukang jahit yang mengetuk rumah kami di malam hari? Dibukakanlah pintu rumah Sayyidatul Fatimah. Akhirnya seorang laki-laki itu memberikan 2 bingkisan untuk Sayyidatul Fatimah yang berpesan, "Ini untuk kedua putramu." Akhirnya saking penasaran Sayyidah Fatimah, dibukakanlah 2 bingkisan ini. Dan dilihatnya di dalamnya itu ada pakaian yang sangat indah, baik itu gamis, jurbah, surban, bahkan kedua sepatu hitam yang dihadiahkan untuk Sayyidatul Hasan dan Sayyidatul Husain. Akhirnya terbangunlah cucu Rasulullah ini. Karena terbangun di malam itu, langsung dipakaikanlah oleh ibundanya pada malam itu. Betapa senangnya mereka, betapa bahagianya mereka menggunakan pakaian sangat baru, sangat indah dan sangat bagus. Dan pakaian itu tidak sama dengan anak-anak yang ada di kota Madinah. Saking senangnya itu, datanglah Rasulullah ke rumah Sayyidatul Fatimah. Dia melihat kedua cucunya senang dan akhirnya dipangku kedua cucunya itu oleh Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah itu bertanya kepada Sayyidatul Fatimah, "Siapa yang memberi pakaian ini?" Akhirnya Sayyidatul Fatimah hanya bisa menjawab, "Ada tukang jahit yang datang, ngetok pintu dan memberikan bingkisan ini untuk putra-putranya." Tapi Sayyidatul Fatimah tidak tahu. Sayyidatul Fatimah, "Siapa ini yang memberi?" Ditanya sama Rasulullah, "Apakah engkau melihat orang itu?" "Iya ya Rasul, saya melihat orang yang memberi pakaian itu." Akhirnya Rasulullah bersabda, "Ketahuilah wahai Fatimah, yang memberi pakaian ini adalah malaikat Ridwan, malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga surganya Allah." Karena malaikat Ridwan itu pilu dengan rintihan cucunya Nabi mendengar dia tidak memiliki pakaian untuk di hari raya. Dan akhirnya terkejutlah Sayyidah Fatimah mendengar cerita Rasulullah ini. Dan akhirnya keluarga mereka pun sangat bahagia sebab pakaian untuk kedua putranya telah disiapkan
di hari yang fitri itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mungkin kita akan lanjut dengan cerita-cerita Rasulullah yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah